kepada seluruh umat manusia, seluruhnya. Nah, ada nggak ucapan seperti ini dari lisan Yesus? Tak ada. Ada nggak lisan Musa mengatakan kalimat yang sama? Tak ada. Jelas itu. Jangan gunakan Al-Quran. Kalau Al-Quran, wa iz qala Musa, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jelas. Itu ucapan Nabi Musa alaihi salam. Ucapan Nabi Isa, wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Jelas. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Jelas. Oh, Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Oke, Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Maka Nabi Musa alaihi salam, Yesus alaihi salam, Isa alaihi salam, semua diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh umat manusia jami'ah semua. Zuma, jangan framing terus kau. Terus kasih orang menanggapi kau. Jangan framing terus kau. Baik, silakan Anda tunjukkan kepada saya ucapan Yesus kalau dia diutus untuk orang Indonesia. Saya tunggu. Kenapa Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Pertanyaan saya tolong dijawab. Iya, saya yang bertanya dulu. Kenapa Muhammad dan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Tolong dijawab pertanyaan saya. Tidak bisa? Tadi kamu sudah berkhotbah. Iya, baik. Kami jemaatmu, ya, kamu juga menjawab lah. Iya, baik. Seperti begitu. Izinkan saya menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjawab pertanyaan saudara dalam surah Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul alaihimul khaba'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladina amanu bihi wa azzaru wa nazaru wa taba'un nurah alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Insyaallah saya tidak keliru membaca dalil. Jadi di ayat ini diterangkan terkait dengan pertanyaan saudara. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang tidak pandai baca tulis, yang mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan juga Injil yang ada pada Bani Israel. Dia, Nabi tersebut, menyuruh mereka pada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah mereka kepada yang mungkar, yang jahat. Beliau, yang mereka temukan kemudian tertulis di Taurat dan Injil, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan mereka beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan dirinya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang dibawanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam sebuah kitab, Yesaya 29, nomor 12, apabila seorang diberi kitab termaterai disuruh membaca, aku tidak bisa membaca, maka perintah kepadanya baca, maka dia mengatakan, lah aku tidak bisa membaca. Siapa dia yang buta huruf ini? Adakah yang memenuhi di dalam Bani Israel? Zaman Musa? Tak ada. Zaman Yesus? Tak ada. Lalu siapa dia? Silakan. Kau pidato terus. Kenapa Muhammad mengawini anak di bawah umur? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi, bukan mengkawini, menikahi. Cabul. Sudah cabul itu.
Ya, itu termasuk cabul itu Bang Zuma. Kok bisa seperti itu? Yang disebut cabul itu ketika seorang laki-laki menggagahi. Alhamdulillah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggagahi. Beliau hanya menghalalkan wanita tersebut untuk menjadi istrinya dan tidak disentuhnya sedikit pun sebelum istrinya itu sampai pada keadaan sanggup. Kebencian kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tak mendasar. Tidak ada dalil. Orang sekampung sesamanya tak ada yang mengatakan beliau cabul. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Beliau bersih dari fitnahan kalian. Sebagaimana Yesus kalian katakan terkutuk, beliau bersih dari fitnahan kalian terhadap Yesus. Sebagaimana kalian mengutuk Adam alaihissalam memfitnahnya dengan mengatakan bahwasanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, Nabi Adam alaihissalam juga bersih dari fitnahan kalian. Kalian hanyalah umat yang penuh dengan fitnah dan sumpah serapah kepada orang-orang suci yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Anda hidup 1400 tahun silam dengan beliau. Di zamannya beliau tak ada yang mengatakan beliau itu cabul. Tak ada yang mengatakan fitnah seperti yang kalian lontarkan hari ini. Kedatangan beliau rela kemudian menderita demi untuk mengajarkan ajaran keselamatan kepada kalian, agar keselamatan yang ditorehkan oleh pencipta langit dan bumi itu bisa sampai kepada kalian. Kami umat Islam menjaga kemurnian ajaran beliau supaya ajarannya itu bisa sampai kepada kalian. Sedangkan kalian yang mengaku pengikut Yesus, kalian tidak bertanggung jawab untuk memberikan ajaran asli dari Yesus kepada kami. Perlihatkan ajaran asli Yesus kepada kami, biar kami bisa belajar, bisa kami menilai apakah benar ajaran Yesus sama seperti yang kalian anut hari ini. Sebagaimana kami menghadiahkan kalian ajaran asli dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, murni, tak kami kurangi, tak kami revisi, tak kami koreksi, dan kemudian kami persembahkan kepada kalian dengan murni tanpa cacat sedikit pun. Itulah Al-Quran yang bisa kamu beli di mana saja, bisa kau pelajari di kapanpun dan dimanapun saja. Kamu ingin tahu tentang nabiku? Baca kitab suci Al-Quran. Ingin tahu tentang kepribadi beliau? Beli kitabnya Risalah Kenabian. Baca kemudian kitabnya. Bang Zuma mau tanya Bang Zuma. Untuk Muhammad itu Tuhan atau manusia Bang Zuma? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, sama seperti Yesus manusia. Bukan pencipta langit dan bumi. Akan tetapi keadaan Nabi Muhammad SAW sekiranya dia hidup sesamaan dengan orang-orang Roma, orang-orang Yunani, maka Nabi Muhammad pun dianggap dewa. Daging aja, tambah keju. Kalau dia bukan Tuhan Bang Zuma, kenapa kalian mengikut kata-kata dia? Sebagaimana Yesus sebagai manusia pun, jika dia ingin mengajarkan keselamatan, maka konsep utamanya adalah harus mengikuti dia. Berarti kalau mengikuti dia berarti Tuhan dia lah. Mengikuti bukan berarti Tuhan. Ketika Pak Prabowo kemudian memberikan instruksi A, lalu kita mengikuti instruksi A, itu bukan berarti kita menuhankan Pak Prabowo. Hanya orang picik, hanya orang bahlul, dongo, dan kampret yang mengatakan bahwa mengikuti Nabi Muhammad sama dengan menyembah Nabi Muhammad. Apakah kalian mengikuti Paulus? Ikut. Apakah kalian boleh saya katakan menyembah Paulus? Siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Paulus. Siapa yang Anda dengarkan sampai Anda mengikuti tidak bersunat? Paulus. Siapa yang mengajarkan Anda supaya Anda makan segala binatang kayak omnivora? Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Paulus. Apakah berarti Anda penyembah Paulus karena mengikuti Paulus? Silakan Anda renungkan. Ada lagi?
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda, Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi Aldo, wabarakatuh. Mbak Al, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gurunda, sedikit sebelum Silakan Dina. diteruskan oleh si Otennya, saya berpesan kepada teman-teman Kristen yang mau naik, tolong ketika Anda naik, simpan ajaran kekristenannya ya. Kalian diskusi aja baik-baik ya. Nggak usah kau amalkan agamamu di sini dengan cara menghujat dan lain sebagainya, jangan ya. Jangan kalian sopan-sopan aja di sini. Kita diskusi baik-baik ya. Jangan kebencian yang kalian kedepankan. Tapi kosongkan hati, diskusi, temukan kebenaran. Oke, Akor, tadi katanya Anda mau nantang diskusi lawan Bang Zuma, guru kami, silakan. Kami diam. Ya, kami akan hargai Anda ketika Anda mau diskusi baik-baik ya. Ya, lanjut. Perlu Gurunda, maaf. jadi benar ya Ya, teman-teman. silakan. Yang naik jangan menghujat. Kalau kau menghujat langsung ku lempar kau ku tendang ke tong sampah. Lanjut. Jadi Daripada baginda saling menghujat. Iya, iya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasulah. Maha suci Tuhanku Allah, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Sama seperti Yesus, hidup kekal itu, dengarlah wahai Israel, kenallah Tuhan satu-satunya, yaitu Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dan kenallah aku manusia yang diutus di tengah-tengah kalian. Yohanes 17 nomor 3. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga Yesus Kristus sama-sama ingin dikenal sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bedanya, Yesus diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Baginda Rasul Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam semesta. Kalian salah konsep saudara Kristen. Tak ada ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Sampai hari ini, sampai kemudian kuda bisa sikat gigi sendiri, kalian tidak akan pernah bisa menunjukkan pengakuan Yesus kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Kalian, saudaraku, adalah manusia-manusia yang perlu dikasihani, manusia yang tidak punya patokan hidup dalam beragama, manusia yang tidak punya jati diri dan tidak punya pegangan, selain hanya mengklaim menjadi pengikut Kristus, di mana Kristus yang adalah anak Maria sesungguhnya tidak mengenal kalian, bahkan akan mengusir kalian kelak. Dedek demikian. Kabur dia, aduh nggak tahan dia. Pemburu, gimana? Silakan. Ya, Bunda. Perlu saya beritahukan bahwa Kristen itu ajaran kasih dan sejahtera. Karena Yesus adalah suri teladan kami, yang dimana Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi di mana kita harus apple to apple, karena kalau kita bandingkan gini Bang Juma, kalau kita bandingkan Yesus dengan Muhammad, beda. Yesus Tuhan, Muhammad Nabi. Nah, artinya udah nggak ketemu lagi. Nah, artinya kalau di Islam, Isa itu nggak sama dengan Yesus gitu loh. Jadi sampai kapanpun memang nggak ketemu pemahaman ini sampai kapanpun. Tapi kembali kepada orang-orangnya yang mengimani mana yang harus diimani kan gitu. Nggak apa-apa, itu pilihan masing-masing. Yang intinya nanti ya pertanggungjawaban ya siap-siap lah nanti. Karena Yesus Tuhan kan gitu. Ya kita mau bilang apa? Karena kita juga nggak bisa juga memaksa seseorang mengakui Yesus Tuhan. Silakan, Bang Bima. Ya, baik. Di atas muka bumi ini, selain pencipta langit dan bumi, yang ingin dituhankan itu adalah iblis. Hanya iblis yang ingin disembah. Bagaimana kemudian cara iblis agar bisa memperdaya manusia? Iblis berpura-pura kemudian. Entah itu menjadi Musa alaihissalam, entah itu menjadi Yesus Kristus, entah itu menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti iblis akan mencari jalan untuk supaya dia disembah. Casingnya
bisa jadi Musa alaihissalam. Casingnya bisa jadi Yesus Kristus. Casingnya bisa jadi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Nabi Muhammad tidak disetarakan apalagi disahakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Musa, alhamdulillah, tidak disahakikatkan atau disetarakan dengan pencipta langit dan bumi. Yesus ini yang tanda tanya. Adakah pernah Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar seperti aku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus? Maka kalau ada, maka jangan heran saudara-saudara, ketika Al-Quran kemudian menerangkan kepada kita umat Islam, aku menjadikan iblis sebagai sembahan mereka, dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Innahum takhasus sayatin aulia min dunillah. Aku jadikan iblis itu sebagai sembahan mereka, sebagai junjungan mereka, sebagai pelindung mereka. Makanya Yesus ketika datang, aku berdoa pakai namamu, aku bermujizat pakai namamu, aku mengusir setan juga pakai namamu. Yesus mengatakan, oh no, aku tidak mengenal kalian. Itu bukan aku yang kalian panggil. Pada saat kalian bernubuat, bermujizat, menyembuhkan orang, itu bukan aku yang datang, tetapi iblis yang memakai namaku. Ini Al-Quran yang mengatakan. Dan juga Yesus menyerukan itu kepada muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian. Iblis ketika datang memakai nama siapa? Yesus. Memakai gelar apa? Kristus. Berarti iblisnya menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Nabi Muhammad kah? Atau memakai nama Yesus Kristus kah? Rupa-rupanya berdasarkan dalil yang muncul kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga dalam Al-Quranul Karim, innahum takhasus syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ternyata iblis datang menyamar menjadi Yesus. Jadi kalau hari ini saudara kita banyak separuh penduduk bumi menyembah kepada Yesus, maklum saja. Maklumi aja. Dimengerti saja. Karena memang iblis sudah bersumpah di hadapan penciptanya bahwa aku akan menyesatkan seluruh keturunan Adam. Sekarang permasalahannya adalah, adakah Yesus minta disembah sehingga orang Kristen menyembahnya? Adakah Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia sehingga manusia-manusia ini sibuk kemudian menghalalkan segala cara untuk memurtadkan orang menjadi pengikut Kristus? Adakah? Tidak akan pernah ditemukan itu semua saudara-saudara. Maka kembali kepada pola yang ada di dalam Al-Quranul Karim, kami tidak memungkiri bahwasanya Islam diajarkan bahwa di luar Islam, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Pencipta langit dan bumi sesungguhnya menjadikan iblis sebagai penolong bagi mereka orang-orang kafir. Yesus kebetulan juga mengatakan itu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kok bisa, bos? Ya, ada apa, bos? Dengarkan. Sebab banyak akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Yesus Kristus. Orang banyak yang disesatkan nanti pengikutnya bergelar apa? Pengikut Kristus dong. Siapa hari ini yang mengklaim diri mereka pengikut Kristus? Yang bukan Bani Israel, yang makan babi, yang menyembah kepada Kristus, yang tidak bersunat, yang mengharamkan kemudian hukum Torah berlaku kepada mereka. Siapa mereka ini yang mengaku pengikut Kristus ini? Silakan Anda renungkan baik-baik. Tanamkan kemudian akal sehat, tanggalkan doktrin. Demikian. Ya, selamat sore. Ya, sore, Bang. Ya, Sionis. boleh saya bernarasi? Kristen? Silakan. Ya, saya Kristen. Oke, lanjut.
Ya. Mungkin semua hafal ayat Alkitab ini karena saya tahu dia ini hafal ayat. Matius 28 ayat 19-20. Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah ke seluruh dunia. Baptis mereka." Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk orang Yahudi, Anda keliru. Di situ Yesus berkata pergi ke seluruh dunia termasuk kepadamu. Anda itu dari tadi menggunakan bahasa-bahasa halus. Kemungkinan Muhammad, kemungkinan Yesus. Tapi ending-endingnya kau hujat Kristen. Yang iblis sebenarnya di sini adalah kamu. Si Suma. Jadi Anda itu mau berbahasa-bahasa sehalus apapun, kami Kristen tetap percaya Yesus Tuhan. Alasanmu apa? Kau mau paksa apa kepada kami? Kami tetap mengatakan Yesus Tuhan. Jadi sekali lagi, Yesus datang pada waktu itu dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau Anda katakan hanya untuk Yahudi, Anda keliru. Lalu Anda jangan tutup telinga, tutup mata untuk membaca bagian ini. Memang pada awalnya ketika Yesus datang, Yesus menyindir kepada orang-orang Farisi bahwa Yesus datang bukan untuk orang hanya untuk kepada Bani Israel. Tetapi ketika Bani Israel menolak dia, maka keselamatan berubah, rencana Allah berubah kepada seluruh dunia. Jadi semua termasuk kamu Yesus datang. Jadi kalau Anda mengatakan hanya untuk Bani Israel, berarti Anda tidak dapat bagian di dalamnya. Karena dalam konsep dunia ini, nanti satu saat nanti hanya Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Tidak ada Tuhan lain. Silakan. Oke. Silakan Baik. Bruno. Saya mengutip 3 pernyataan Yesus. Yang pertama, ketika Yesus sejenak sedikit lagi ingin ditangkap untuk disalib, tragedi ini harus Anda catat baik-baik. Kata Yesus ketika didatangi oleh imam-imam kepala dan kepada kepala pengawal pada saat itu, "Hei, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal setiap hari aku di tengah-tengah kalian di bait suci, dan kamu tidak menangkap aku saat itu. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah saat kegelapan itu." Ini lebih dulu Yesus ucapkan daripada makhluk yang keluar dari kubur. Catat itu. Yesus mengatakan inilah kuasa kegelapan. Apa kuasa kegelapan itu? Ketika orang-orang Yahudi beserta tentara Romawi ingin menangkap. Penangkapan Yesus adalah awal kuasa kegelapan. 1. Yang kedua, Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang. Kapan itu sekarang? Zaman Yesus. Sudah ada Kristen? Belum. Lebih duluan kemudian penghakiman terjadi daripada datangnya Kristen. Kristen muncul belakangan. Jadi yang pertama kuasa kegelapan. Kapan itu? Zaman Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Kapan itu? Zaman Yesus. Apa penghakiman atas dunia ini? Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Kapan itu? Zaman Yesus. Sudah ada Kristen? Belum. Berarti iblis lebih dulu dilempar keluar dari perut bumi, baru muncul Kristen. Ketiga, Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Kamu di sini Bani Israel, Kristen belum nongol. Sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti iblis yang berkongkol dengan Yudas, iblis yang berkongkol dengan orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama, tentara Romawi, sedikit pun tidak berhasil dan tidak berkuasa atas diri Yesus.
Hal ini terjadi, saudara, sebelum kalian Kristen penyembah makhluk kuburan itu datang. Kuncinya di mana? Yohanes 17 nomor 8 dong. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman. Berarti sudah tak ada lagi firman setelah itu. Karena semua firman yang Tuhan berikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan kepada muridnya Yahudi. Berarti tak ada lagi firman setelahnya. Berarti yang berbicara pada hari ketiga, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bukan Yesus kami. Diam dulu bang, diam dulu bang. Anda boleh bernarasi habis ini. Apa buktinya itu bukan Yesus, anak Maria? Segala firman yang engkau berikan, tolong tunjukkan di mana firman Yesus terima dan disampaikan kepada muridnya sebelum makhluk yang keluar dari kubur ini, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikan seluruh bangsa. Apa pernah Yesus ucapkan kalimat itu? Tidak pernah sama sekali. Padahal Yesus sudah mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di mana Yesus pernah mengatakan, pergilah kepada seluruh bangsa? Malah Yesus berpesan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada bangsa dari domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Saya ingin bertanya kepada saudara saya ini, setelah saya menguraikan secara sistematis data demi data dalam Bible, ketika Yesus berpesan kepada muridnya sejenak sebelum Yesus diterangkat ke langit, apa kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5? Camkan pernyataan saya. Ketika murid bertanya, wahai guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab apa? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini Bani Israel abad pertama, Kristen belum datang. Sebab banyak penyesat akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, apakah nubuatan Yesus ini terjadi? Apakah banyak penyesat datang kepada murid Yesus, mengaku Kristus, membawa-bawa nama Yesus Kristus, bla 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 bla? Berhasil nggak penyesat ini memakai nama Yesus Kristus? Kalau berhasil, apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu? Silakan. Oke. Selamat siang. Iya, selamat siang. Bentar satu-satu ya Bang Panda, biar Bang ini dulu, Yehuda dulu. Silakan Yehuda. Yang Kristen lain di mute dulu. Ya. Jadi ungkapan ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan, menjadikan semua bangsa murid, itu sebuah peristiwa yang Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid inilah yang menjadi kaki tangan untuk menyampaikan berita kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Nah, kembali lagi semua kembali kepada Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Memang saya sudah katakan tadi, dia datang memang untuk Bani Israel. Makanya ada seorang perempuan ketika meminta remah-remahnya, Yesus berkata, aku datang bukan aku mendahului memberi makan dulu domba-dombaku atau umat pilihanku Israel. Tidak layak remah-remah ini untuk anjing. Bayangkan, Yesus menganalogikan orang di luar Yahudi atau di luar Bani Israel dianalogikan seperti anjing. Itu memang peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak bisa disangkal. Memang khusus dia datang untuk Bani Israel. Tetapi Anda lupa bahwa semua tawaran-tawaran selama 3,5 tahun Yesus melayani, yang terjadi adalah penolakan. Jadi hadiah yang dibawa dari sorga untuk Bani Israel, itu semua ditolak. Nah, kalau hadiah ini ditolak, tentunya hadiah ini akan diserahkan kepada yang lain. Karena sudah menolak. Jadi Bang Suma, Anda itu kalau mau menerasikan, berbicara konsep tentang pilihan, konsep tentang keselamatan, itu Anda jangan campur baur.
dari Yesus lahir sampai pada pelayanannya, lalu masuk lagi ke ke berita tentang akhir zaman. Itu Anda jangan kau tampung jadi satu, lalu tiba-tiba Anda tolak. Tadinya kau tampung jadi satu, tiba-tiba Anda tolak. Yesus palsu lah, Yesus inilah. Anda tidak punya hak mau berkata bahwa Yesus itu palsu atau tidak. Karena Anda baru ada di abad ke-19, abad 20. Oke, jangan melebar. Dia nggak menjawab, Gurunda. Silakan, Gurunda. Pertanyaan saya Bang, tolong disentuh sedikit. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Silakan. Iblis tidak pernah memakai nama Yesus Kristus. Berarti Yesus bohong. Yesus berkata, waspadalah bahwa akan datang nabi palsu untuk menyesatkan manusia. Yang dimaksud waspada, Yesus berkata waspada ini, kalian semua hati-hati. Ada ajaran-ajaran yang memakai namaku nanti di kemudian hari. Itu yang Yesus pesan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa waspada, namaku kelak nanti mereka mau pakai-pakai. Ini aku Yesus, di sana sini ada nama Yesus. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi Yesus sudah warning dari awal, waspada. Ada orang-orang atau penyesat-penyesat akan muncul memakai namaku, lalu engkau analogikan bahwa penyesat-penyesat itu adalah Kristen. Anda keliru. Bahwa Kristen ini muncul justru untuk meneruskan amanat agung daripada Yesus Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa muridku. Lalu Anda coba-coba mengutarbalikan sebuah fakta yang jelas-jelas Yesus sampaikan. Pertanyaan saya Bang, berhasil tidak iblis memakai Tidak nama berhasil, Yesus? Bang. Berarti Yesus berbohong. Loh, Yesus berkata iblis akan memakai namanya, tetapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak. Di mana Yesus mengatakan tidak berhasil? Yesus justru mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana yang betul, Yesus atau Anda? Maksudnya Abang, penyesat-penyesat yang muncul ini, itulah yang dimaksud Yesus. Iya. Yang akan Makanya menyesatkan saya banyak orang. berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Bagi saya tidak berhasil. Lalu Yesus bohong kalau Yang begitu. kita sampai sekarang taat dan setia. Berarti Yesus bohong. Bohong apanya? Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan. Saya tidak tahu nilai berapa di sekolah. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus. Mereka itu yang penyesat. Ya, pertanyaan saya, apakah mereka iblis-iblis ini berhasil menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Tidak. Berarti Yesus bohong. Nama Kristus ya Bang Juma. Coba Anda baca dalil. Kalau mau pakai nama Kristus kok enggak Bang Juma? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Orang-orang ini datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Semua kalimat Pertanyaan itu saya, mengatakan bahwa banyak orang akan datang memakai namaku. Kau pahami itu? yes, betul. Yang datang memakai nama Yesus itu, yang menyamar nama Yesus itu kalian sebagai Kristen memakai nama siapa? Jadi jangan kau pukul rata seakan-akan Kristen Sekarang bisa. kalian menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? menganalogi bahasa aja si Juma ini udah Pertanyaan saya tolong dihargai. Kalian Kristen ini menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Suma, saya mau closing pernyataan saya. Maksud yang iblis itu kamu. Saya tidak memakai nama Yesus Kristus. Saya Muslim. Saya memakai nama Nabi Muhammad. Makanya Yesus Sekarang berkata, pertanyaan akan saya, datang. Kristen Sebelum Yesus menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Jawab. Yesus perintahkan pergilah ke seluruh penjuru dunia. Berarti kalian memakai nama siapa ke seluruh dunia? Pakai nama Yesus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tergenapi nggak
yang dimaksud Yesus tadi? Tergenapi buktinya banyak orang Tergenapi. Kristen di dunia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau kau bilang tidak tergenapi, Alhamdulillah. Anda yang keliru. Alhamdulillahi Jangan Rabbil kau paksakan Alamin. dengan cara Ya pandang. Allah ya Karim, Mau begitu berkata jelas. seakan-akan Begitu jelas ya pernyataan Allah. Yesus itu semua Begitu keliru. jelas ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Selesai kita, udah selesai Bang. Selesai. Jadi Ya, silakan. Yang Kristen yang lain silakan. biar Bang Juma Ada ini istirahat. mengerti. Yehuda Silakan, saya Kristen yang turunkan. Yehuda saya turunkan ganti Kristen yang lain. Iya, Mohon silakan. Kristen-Kristen ini ada 3 orang di atas, satu-satu ya. Jangan Terima kasih Saudara Yehuda sudah jujur mengakui bahwa kalian berhasil menyebar ke seluruh dunia, mengikutkan orang-orang menjadi pengikut kalian dengan banyak memakai nama Yesus Kristus. Alhamdulillah. Saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi, maksudnya Silakan, gini, silakan. Silakan. benar orang Kristen menggunakan nama Yesus, betul. Ya, nama siapa dong? Nama Tuhan kami yang hidup sampai sekarang kami Oke. pakai. Nubuatan Itu yang Yesus pertama. apa, Pak? Kedua, berbicara tentang yang kamu katakan berhasil apa enggak masalah Bang Juma. Memang banyak orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan tapi perbuatannya tidak benar. Itulah yang dimaksud Yesus. Akan banyak mengatakan namanya tapi perbuatannya tidak benar. Orang-orang Oke. korupsi, berzina, merokok, membun-bun itu. Berarti Anda sudah mengakui bahwa yang Tidak menggenapi masalah, saya mengakui orang Oke, Kristen siap. menggunakan nama Yesus dong. Oke, Nama yang baik. berkuasa itu Bang Juma. Oke. Berarti yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi adalah Islam atau Kristen? Itu kan makanya Yesus katakan kepada muridnya, pengikut Yesus, pengikut dia, waspada. Kalau ada contohnya pendeta-pendeta yang melenceng dari Alkitab. Jadi kamu tidak memahami itu ya. Pertanyaan saya, yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi, Islam atau Kristen? Yang Islam. memakai nama Yesus kan udah jelas di situ dikatakan. Siapa tuh? Siapa itu Bang? Iya kan udah saya katakan akan banyak menggunakan nama Yesus. Bahkan Iya, berarti yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi, Islam atau Kristen? Kamu pembuat kejahatan. Emang Yes. benar. Berarti Banyak yang orang harus Kristen diwaspadai menggunakan oleh nama orang-orang Yesus. Yahudi, Sebentar, Islam atau Bunda. Kristen? Sebentar. Akan banyak manusia di muka bumi menggunakan nama Yesus tapi perbuatannya tidak benar, tidak Alkitab dia yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak sesuai dengan Berarti- Yesus, itulah yang dimaksud. Berarti yang harus Makanya kamu diwaspadai, waspada terhadap pengajar itu. berarti yang harus diwaspadai Itu. dari kelompok Islam atau dari kelompok Kristen? Macet. Bentar ya, aku ada pelanggan sebentar. Maaf Bu. Ya, silakan Kristen yang lain. Teman kita ada kegiatan. Oke, udah. Terus yang kedua Bang Juma, saya mau bantah. Yang harus diwaspadai Tadi, oleh orang Yahudi, sebentar. Islam Tadi atau temanku itu yang Kristen? diturunkan belum menjawab berbicara pengikut Yesus itu. Kamu salah. Pengikut Yesus saat belum menyatakan pun Kristen di Antioquia itu udah ada pengikutnya, yaitu murid-murid itu. Jadi bukan belakangan ini pengikut Yesus itu ada. Sejak pelayanan Yesus sudah ada pengikutnya. Itulah Kristen. Dari situ Kristen sudah ada Bang Juma. Yesus Kamu pernah nggak sudah menasihati Kristen ke-12 itu muridnya agar ke ada, bangsa lain? Gitu loh. Setelah Yesus Pernah tidak naik ke Yesus hutan, Pernah nggak Yesus mengajarkan murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain? Pernah nggak? masalahnya apa di situ ya? Pertanyaan saya, pernah nggak kemudian Yesus memerintahkan ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain? Tidak pernah diperintahkan Bang Jola, tapi nggak ada masalah. Waktu di itu kan benar Yesus tahu. Waktu Matius dia- 10 Yesus nomor berkata 5 bangsa nomor lain, 6. nah, konteksnya Yesus dia dong, disimpulkan, berpesan. karena keadaan Yesus- itu berbahaya bagi murid-murid Yesus. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Setuju nggak dengan pesan Yesus itu? Silakan. Setuju Gini, nggak? saya setuju karena apa? Setuju. Konteks Oke. pelayanan Tunggu. itu Tunggu. ini Setuju. cuma berbahaya. Sabar. Setuju. Yesus Jangan berkata, sepotong-sepotong. sabar dulu Bang, sabar. Yesus berkata setelahnya, sebab Kristus palsu akan datang sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Anda setuju dengan ucapan Yesus tersebut?
Bahkan aja ayatnya kita bacakan dong. Matius 24 nomor 24. Jangan. Oke. Apa bacakan di sana Bang Juma. Sebab Kristus palsu alias Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat dan tanda-tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Anda setuju dengan pernyataan Yesus ini? Ya setuju, iblis itu. Setuju. Mukjizat. Oke, setuju. Setuju. Maaf, Anda setuju kan? Sabar dulu Bang, sabar. Anda menyetujui perintah Yesus hanya untuk ke bangsa lain, hanya untuk Bani Israel, jangan ke bangsa lain. Dan Anda setuju agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu yang datang sekiranya mungkin bisa menyesatkan murid asli. Yang ketiga, Bung, tergenapi enggak Kristus palsu datang menyesatkan murid asli? Silakan. Emang di mana yang mengaku Kristus jadi palsu? Kristus palsu sekiranya mungkin datang menyesatkan murid pilihan. Mereka akan melakukan tanda dahsyat. Saudara, mereka akan melakukan tanda dahsyat. Keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan? Jawab dulu. Iya. Keluar dari kubur. Ya? Saya nggak ngerti tujuan diskusinya. Keluar dari kubur. Nggak dapat poinnya saya tujuannya. Makanya dengarkan. Jadi Bang Juma bilang mereka yang menggunakan nama Yesus. Makanya dengarkan, saudara. Maksudnya Juma itu yang menyesatkan. Satu-satu dong yang Kristen, siapa yang maju satu-satu dong, diantri dong, jangan tiga-tiganya yang ikut ngomong. Kalian kan berempat di sini nih, satu-satu. Enggak apa-apa sih sebenarnya empat-empatnya, tapi kalian itu dengarkan apa yang saya katakan. Cuma doang yang ngomong. Enggak apa-apa, boleh kita gantian, tapi dengarkan yang saya sampaikan. Kita ngomong lagi kan? Setiap saya ngomong juga. Bagaimana ceritanya Anda mau paham? Ini Bible kalian bahasa Indonesia loh. Saya hanya membaca, Anda tinggal mengurai setelah saya baca. Jelaskan, jangan tabrakan. Nih pertama nih, Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Catat itu. Kemudian Yesus berkata, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Jadi murid yang tadinya hanya disuruh ke bangsa Israel dan dilarang ke bangsa lain, ketika disesatkan oleh Kristus palsu, bisa jadi mereka ke bangsa lain karena sudah disesatkan. Tanda daripada Kristus palsu itu tanda dahsyat. Pertanyaan saya, apakah keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan? Jawab. Ayat yang dikatakan Bang Juma aja nggak sesuai dengan teks yang dia baca, katakan gitu loh. Matius 5 ayat 10 nggak gitu, nggak disuruh ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Iya, bukan. Nah, sekarang berubah kan, saya katakan Matius 5 ayat 10 tadi dikatakan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Astaga. Yang benar, jangan banyak buka ayat Bang Juma tapi nggak ngerti maksudnya. Tantrum. Saya ngomong apa tadi? Salah ya saya ngomong? Benar itu, guru udah bilang. Yohanes ini. Sudah benar, cuma nyerocos terus, jadi dianya nggak fokus. Betul. Cuma biasa mendengar. Gitu. Silakan. Betul. Lebih duluan mulutnya daripada otaknya. Itu. Lomba lari antara mulut dan otak. Otak tertinggal, mulut yang lebih duluan. Makanya disebutnya Matius 10, dibilangnya Matius 5. Kan gitu. Anda yang punya kitab loh, harusnya Anda malu. Saya hanya mengurai, Anda tinggal baca. Nah sekarang Yesus mengatakan Matius 24, sebab Yesus palsu akan datang melakukan apa? Tanda dahsyat. Keluar dari kubur tanda dahsyat atau bukan? Lucu ya berdiskusi dengan Bang Cuma ini. Lucunya diambil dia, apa kaitan tanda dahsyat kebangkitan sama ada Pertanyaan saya. Nubuat. Saya heran cara membuat diskusi ini biar sesuai dengan ayat yang dibawakan ini susah, Hos. Pertanyaan saya, Bung. Kristen yang lain dah.
Saya belajar dulu, saya bingung berdiskusinya seperti itu. Iya, karena berhadapan dengan Bang Zuma itu membersihkan karat di otak. Kalau selama ini Anda kan menggunakan otak. Bang, kita ini sejarah kontes. Pertanyaan saya, apakah keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda dahsyat atau bukan tanda Ya, dahsyat? itu tanda dahsyat. Itulah membuktikan Bagus. diri saya Tuhan. Apakah Yesus mengatakan Kristus palsu? Apakah Yesus mengatakan bahwasanya Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat? Iya, itu Kristus palsu kaitannya. Nah, sekarang Anda mengakui keluar dari kubur tanda dahsyat. Ya udah, saya Kristus kembali palsu soal melakukan itu. tanda dahsyat. Oke. Sekarang Yesus melarang muridnya kemudian untuk jangan ke bangsa lain. Kristus yang melakukan tanda dahsyat justru menyuruh ke bangsa lain. Yang mana yang Anda percaya? Yesus yang melarang ke bangsa lain atau Kristus yang melakukan tanda dahsyat yang menyuruh ke bangsa lain? Mana yang Anda percaya? Oke. Tadi sekarang pertanyaan baru nih, tapi saya jawab dulu ya. Berbicara tanda dahsyat kebangkitan Yesus itu luar biasa bagi saya. Karena apa? Tanda dahsyat orang kan Kristen menyesatkan itu orang adalah pilihan kebangkitan juga, Yesus. apalagi Anda yang bukan dipilih. Bahkan bagi saya, bukti dia Tuhan. Jawab dong, kasih ngomong ganti Dia bangkit dari antara orang mati. Silakan. Itu yang pertama. Iya. Bukti kedahsyatan itu bahwa dia Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati. Itulah bukti dia Tuhan. Kalau nggak bangkit dia bukan Tuhan. Yang pertama, yang kedua berbicara ada Kristus palsu melakukan mujizat. Saya lebih salut sama Kristus palsu itu dari kekasihnya Muhammad. Udah putus asa dia. Bukan putus asa, bro. Kenapa Jadi aku lebih Kenapa Kristus Nabi palsu itu Muhammad lebih hebat. itu, Bung? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak keluar dari kubur? Karena dia bukan Kristus palsu. Yang keluar dari karena kubur dia itu, manusia toh, bukan Tuhan gitu. yang keluar Itu dari kubur perbedaannya. itu Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat. Kok hari aneh Anda ini? Yesus Gini, mengatakan, gini, Bang Iwan. Yesus Logikanya mengatakan lebih hebat. bahwasanya, cerewet Beliau ini. Kristus palsu daripada Beliau cerewet, dia Allahmu, gak ada Bang Jumat otak. Tuhan. Dia lahir Karena duluan Tuhanmu perutnya tidak keluar daripada otaknya. Nah gitu, amankan dia, amankan. Dia cerewet salah. Kalau cerewet pintar bagus, ini cerewet salah dia. Lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih percaya kepada Kristus palsu. Kan sudah tamat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah selesai. Masolang generasi. Ya, lanjut. Abang mau mengatakan ini ceritanya Yesus Kristus itu palsu ya? Oh bukan, Yesus yang mengatakan kepada Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu yang memakai namanya menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya kita, apakah Kristus palsu berhasil menyesatkan banyak orang? Teman Anda katakan berhasil. Memakai nama siapa? Kristus. Siapa yang menggunakan nama Kristus? Kristen. Kita udah sampai pada level itu tadi. Oke. Jadi ini topiknya pertanyaannya Bang Juma. Pertanyaannya berhasilkah atau palsukah Yesus Kristus itu? Yang mana nih pertanyaannya nih Bang? Berhasil tidak? Iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Kata kawan kita tadi yang Kristen pertama berhasil. Siapa nama orang-orang pengikut Kristus palsu yang disesatkan itu? Kata teman kita tadi, Kristen. Nah, terus apa lagi yang mau diperbincangkan kalau sudah nyata seperti itu? Tutup gereja. Apa lagi? Jadi maksudnya ini Yesus Kristus itu palsu dan pengikut Yesus Kristus itu menyesatkan, begitu nih? Oh iya dong, pasti dong. Pasti. Itu yang Itu palsu. menurut Yesus. Menurut Yesus atau menurut gimana sih Bang? Coba Yesus yang pertanyaannya, mengatakan, coba pertanyaannya Matius kasih yang jelas Bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Siapa yang datang kemudian memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Mesias? Oke. Kristen kan? Ya, Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa itu? Ya Kristen. Lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen, Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, apalagi Islam. Jadi Abang menyatakan ini. Sekarang bisa saya jawab Bang? Silakan saudaraku, silakan. Oke.
Jadi ini Abang Juma tadi kan topiknya tadi berhati-hati dan juga menggunakan namanya Yesus Bang ya. Benar Ya, nggak? betul. Nah, yang pertama nih, poin yang pertama, artinya yang menggunakan nama Yesus Ya, pasti jelas menyesatkan, itu jelas. Saya akui. ya, Dan Abang bilang tadi, yang menggunakan nama Yesus Kristus itu umat Kristen. ya, Benar? benar. Saya akui itu umat Kristen menggunakan namanya, tapi menggunakan namanya bukan berarti, contohnya saya bernama Frans Jimmy Panjaitan, menggunakan nama saya mengganti menjadi nama saya Yesus Kristus. Bukan begitu, bukan begitu maksudnya. Dia menyesatkan, kata Yesus, penyesat ini menyesatkan banyak orang dengan memakai alat. Memakai. Alat yang dipakai itu nama Yesus. Itu. Namanya memakai itu seperti apa? Coba Panglima. Nah, seperti kalian. Kalian menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa yang kalian sebarkan? Nama siapa yang kalian jual ke seluruh dunia? Nama siapa? Iya. Ya. Kita itu menggunakan nama Yesus Kristus itu di umat Kristen. Cuma artinya yang menggunakan nama. Emang saya mengaku. Contohnya nih Bang Bima. Saya maaf ya. Saya sendiri. Apakah saya pergi ke seluruh dunia dengan menggunakan nama Yesus? Tidak. Lalu siapa nama yang Anda gunakan ketika Anda berbicara tentang keyakinan Anda? Nama saya. Anda jual nama Anda sendiri dengan menggunakan akulah Tuhan gitu? Bukan, emang saya bilang seperti itu Bang? Iya, makanya menyesatkan orang banyak bukan pakai nama pribadi Anda, tapi memakai nama Yesus, betul tidak? Tidak. Lah jadi Belanda datang ke Indonesia ini memakai nama siapa? Itu penyebutan Bang. Itu penyebutan. Penyebutan dan menggunakan itu beda Bang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu datang, ya mungkin namanya Paulus, mungkin juga namanya Lukas, mungkin juga namanya Markus. Tetapi yang mereka jual nama siapa? Nama Yesus. Memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Jadi ada sekelompok manusia yang mengajarkan, mengiring-iringkan manusia keselamatan dengan memakai nama Yesus. Tapi Yesus tidak mengenal mereka. Anda akui enggak itu? Oke, saya akui sekarang Bang. Nah, berarti itu Abang dong. menyebutkan kan yang menggunakan Yesus palsu. Berarti artinya banyak nih Yesus palsu. Berarti dibalik kalau ada arti Yesus palsu, berarti ada dong Yesus asli. Benar nggak? Yes, betul. Benar nggak? Betul. Ya udah, berarti namanya Yesus Kristus berarti ada yang asli dan nyata di dunia. Nah, yang memakai nama Yesus asli itu muridnya Bani Israel. Yang jadi masalah ini kalian yang bukan Bani Israel. Kok make nama Yesus juga? Yesus yang mana yang kalian pakai? Oke, berarti poinnya yang Abang akui berarti ada dong Yesus asli. Yesus yang asli mengajarkan muridnya untuk jangan ke bangsa lain. Intinya udah ada yang asli kan? Udah selesai. Yang palsu ini yang menyesatkan banyak orang. Oke, banyak yang palsu udah saya bilang Bang. Saya akui aja deh sekarang. Banyak yang palsu, tapi di balik ada yang palsu berarti ada yang asli dong. Yang asli kan udah aku jelaskan sama saudara. Yang asli Abang akui kan Yesus Kristus kan? Ya, saya katakan kepada Anda yang asli itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel kaumnya. Iya, saya akui. Contohnya saya sendiri, saya akui menyesat. Oke, saya sesat. Udah. Nah, pertanyaan di satu poin ini berarti Abang mengakui ada dong Yesus Kristus yang asli? Ada. Ya udah. Oke, makasih Bang. Itu aja doang pertanyaan saya. Terima kasih kalau Abang sudah mengakui namanya Yesus Kristus. Udah. Yes. Oke, makasih semua teman-teman. Yang penting ada pengakuan, ada memang palsu, berarti di balik palsu ternyata ada yang asli. Ya, sekian dan terima kasih Bang. Oke, makasih juga sama-sama. Ada lagi yang lain? kata teman kita di bawah, kenapa dia? Aku juga bingung.
Kenapa dia nggak tahu? Ada yang asli dia akui aku pengikut yang palsu, tapi ada yang asli kan ya memang ada. Jadi mungkin minimal ada yang asli mungkin Gurunda. Dia nggak sadar kalau dia mengikuti yang palsu. Enggak, sadar. Dia katakan tadi, oke lah, aku akui, aku ikuti yang palsu. Tapi ada kan yang asli? Ya ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah saudaraku, apa yang saya sampaikan itu berdata berdalil. Al-Quran menjelaskan Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Kalian punya Bible menjelaskan Yesus yang lahir tanpa ayah. Ila Bani Israel. Dua-duanya Yesus Isa sama-sama mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Lah kalian bukan Bani Israel. Betul bang, kami bukan Bani Israel, tapi kami pengikut Kristus. Kena deh. Kristus yang mana ini? Kan gitu. Perasaan tadi Bang Juma menyampaikan gampang sekali loh. Gampang kok sebenarnya dipahami gitu loh. Gampang sekali loh, luar biasa. Lanjut Bang Juma. Ada lagi. Iya, silakan teman-teman, silakan. Ya, ini Mirakel. Dibuka mute-nya Mirakel. Miracre atau buaya, dibuka mute-nya. Dulme, dibuka mute-nya Bang. Ya, buaya. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Forumnya luar biasa Bang. Aku tadi mendengarkan di bawah mengenai terkait akidah juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, bentar Bang. Kita lagi diskusi dulu ya Bang ya. Pernah saya mendengar Rasulullah pernah menyurati dua penguasa pada saat itu, Heraklius sama saya lupa yang satu lagi, untuk kerajaan Persia atau tidak salah. Raja Romawi ini yang Imperium ini memang mengakui kebenaran itu, tapi karena raja ini gengsi dipengaruhi oleh penasihat-penasihat kerajaannya, jadi dia tidak mengikuti apa yang disurati oleh Rasulullah. Akhirnya dia menyimpan surat itu. Malah sebaliknya di Raja Persia dia merobek-robek, maka kehancuran akan menanti oleh kerajaan Persia. Pertanyaan Bang, noise Bang. Bang, noise Bang. Ya, Bang Buaya tadi buka mute, silakan dibuka lagi mute-nya Bang Buaya. Ya, Buaya. Iya, halo, selamat siang. Ya, selamat siang menuju sore Bang. Abang dari Kristen kan? Iya, Kristen. Oke, silakan Bang kalau mau menanggapi tadi perdebatan tadi Bang. Mau bertanya aja Bang. Oh boleh, silakan. Oke. Artinya terkait dengan Nabi Muhammad dan Nabi Isa ya. Kedua-duanya ini tertulis di Al-Quran. Jadi di antara kedua nabi ini adalah manusia. Dan kalau menurut kami artinya bahwa menurut nalar manusia bahwa kita sudah pasti lebih mengutamakan dan lebih mengikut manusia seorang nabi yang suci yang patut kita jadikan tauris suri. Ya, suri. Nah, jadi patutkah kita lebih mengikuti Isa karena di Isa ditegaskan di Al-Quran bahwa Isa adalah manusia yang suci dibanding lebih dari Muhammad, tidak dikatakan bahwa dia itu suci. Terima kasih. Iya, baik. Nabi Isa alaihissalam di dalam ajaran agama Islam, dia manusia suci. Kenapa dikatakan suci? Karena dia lahir tanpa ayah. Kenapa dikatakan suci? Untuk menepis tuduhan orang-orang Yahudi yang memfitnah dirinya sebagai anak zina. Nabi Muhammad tidak perlu dikatakan suci karena tak ada tuduhan dari umatnya sebagai anak yang lahir zina. Nabi Isa ketika datang Al-Quran tujuannya adalah untuk mensucikan Nabi Isa dari fitnahan-fitnahan kaumnya sendiri.
Anda baca Matius 1, bagaimana kemudian ibunya dikatakan hampir diceraikan oleh tunangannya. Al-Quran datang meluruskan itu. Sorry lah, Nabi Isa itu manusia suci, dia tidak memiliki kemudian ibunya memiliki tunangan. Makanya dikatakan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dia menjadikan aku sebagai nabi, sebagai rasul yang diberkahi, diberkati di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepada aku untuk mengibadah, menunaikan kemudian zakat sepanjang hidupku. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku serta dia tidak menjadikanku sebagai orang yang sombong. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Isa harus mengatakan aku berbakti kepada ibuku? Kenapa? Karena di Bible tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Yesus memanggil wanita yang susah payah melahirkannya dengan panggilan ibu. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam suci dia. Kenapa dikatakan suci? Karena orang-orang yang menyembah dirinya memfitnahnya sebagai manusia yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi karena dosa-dosa mereka. Maka Al-Quran datang menepis, menendang kemudian sampai ke neraka bokong orang-orang yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk. Maka dikatakan kemudian wa barran biwalidati, berbakti kepada kedua orang tuaku, wa ja'alani mubarakan, dan aku diberkati dimanapun aku berada, bukan aku dikutuk. Jadi Al-Quran datang untuk menepis semua fitnahan-fitnahan orang-orang kafir terhadap Nabiku Isa alaihissalam, Yesusku yang aku cintai. Al-Quran datang mensucikan beliau dari fitnahan orang-orang yang mulutnya basah dengan memakai nama Yesus, tapi perbuatannya kering dari pekerjaan yang Yesus contohkan. Maka dia mengatakan, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada waktu aku dimatikan, dan hari aku dibangkitkan kembali. Lalu dikatakan kemudian zalika Isa bin Maryam qaulal haqq ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa alaihissalam, perkataan yang keluar dari lisannya, perkataan benar yang kemudian orang-orang Yahudi, Bani Israel ragukan. Ketika dia mengatakan, aku diutus hanya kepada Bani Israel, mereka ragu. Mereka ragu. Ketika dia mengatakan, aku hanya utusan, mereka ragu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, mereka ragu. Mereka ragu. Inilah yang kemudian Al-Quran datang untuk sucikan beliau dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir terhadap dirinya. Jadi, kalaupun Nabi Isa dalam keadaan suci, itu karena Al-Quran menepis. Bukan berarti untuk membeda-bedakan atau membandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa kami imani sebagai Nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kami tidak mengaku bahwa dia adalah Nabi untuk kami. Kami bukan serigala yang nyamar domba. Nabi Isa hanya untuk kaumnya Bani Israel. Al-Quran menerangkan itu, dan juga di dalam kitab yang Anda genggam juga menerangkan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Jelas itu bagi kami. Jadi sesuci apapun Nabi Isa, dia hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Demikian. Ini pertanyaannya, Abang, kenapa larinya ke Bible? Seharusnya untuk perbedaan antara Muhammad dan Isa, seharusnya Abang Suma ini bernarasi harus seputar di Al-Quran saja. Karena di situ di Al-Quran tidak pernah tertulis bahwa ada yang mengutuk dia. Iya kan? Kalau mungkin ada ayat yang mengatakan kalau di Al-Quran kalau Nabi Isa itu atau Yesus ini adalah manusia terkutuk, lalu Abang menyampaikan seperti itu. Oke. Itu, Bang. Oke, baik. Jadi gini, saudara.
Kalau Anda membawa Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad, ya Anda harus mengikuti pola Quran dong. Jangan Anda mengatakan, kenapa lari ke Bible? Harusnya lari ke Nabi Isa. Tapi sangkaan Anda kepada Isa, Anda membawa kemuatan cakupan Bible. Kan lucu itu. Kalau dalam Al-Quran Anda ingin bernarasi tentang Quran, maka Anda harus mengikuti Ahlul Quran. Zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Tentang siapa? Di antaranya tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang Maryam alaihissalam. Tentang itu semua. Berarti Anda harus mengikuti narasi Quran. Apa narasi Qurannya? Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada kaumnya Bani Israel, dia datang membawa tanda mukjizat, membuat kemudian tanah berbentuk burung dan seterusnya, membangkitkan orang mati dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika terjadi kekufuran terhadap mereka kepada Nabi Isa alaihissalam, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa merasakan adanya kekufuran demi kekufuran, pengingkaran demi pengingkaran, pembantahan demi pembantahan terhadap ajaran Nabi Isa dari kaumnya, Nabi Isa kemudian memproklamirkan kepada Bani Israel, Man ansari ilallah. Siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama ini? Para murid kemudian berkata, Nahnu ansarullah. Kami yang akan menolongmu wahai Nabi Isa. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Washhadu bi anna muslimun. Dan sesungguhnya kamu bersaksi, kami ini adalah orang-orang yang Muslim. Nah, Nabi Isa kemudian ketika melihat kekufuran, pengingkaran kaumnya Bani Israel, beliau mengatakan, siapa yang akan menjadi pengikutku? Silakan ikut aku. Lalu orang-orang kafir yang tidak mau ikut kepada Nabi Isa, apa yang mereka lakukan? Makar. Maka Al-Quran menerangkan, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian palsu, membuat makar. Maka kemudian Allah membalas tipu muslihat mereka dengan sebaik-baiknya makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka pembenci Nabi Isa alaihissalam membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka, disebabkan karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu yang terjadi, Bung. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika diadakan tipu atau makar dari kaumnya, dikatakanlah kemudian dia jelmaan dewa, dia adalah anak zina, dia adalah Tuhan yang nuzul ke bumi, menjadi satu dari 3 Tuhan. Walaqad kafaral ladzina qalu. Itu. Lalu kemudian Nabi Isa diajarkan oleh mereka dengan pola yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Wa isqalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas. Hei Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia cupu ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang bukan aku tidak akan katakan. Makultu illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada kaumku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jelas. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Isa ingin dibandingkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa cakupannya ditolak oleh kaumnya, Nabi Muhammad diterima oleh kaumnya, bahkan diterima oleh dunia. Nabi Isa alaihissalam berupaya kaumnya untuk membunuhnya. Nabi Muhammad SAW tidak mengalami hal yang sedemikian rupa. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari musibah, dari makar yang terjadi terhadap dirinya dari kaumnya sendiri. Nabi Muhammad SAW dibantu, ditolong sampai selesai tamat ajarannya. Nabi Isa alaihissalam ajarannya hari ini hilang. Nabi Muhammad SAW ajarannya tetap murni sampai hari ini. Nabi Muhammad datang membenarkan kemudian ajaran Nabi Isa. Di akhir zaman, Nabi Isa turun menutup kebenaran Islam dengan memproklamirkan ajaran Nabi Muhammad itu adalah hak. Lalu, apa yang Anda ingin perbandingkan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kami baginda Rasul Muhammad SAW? Dua-duanya Nabiullah, dua-duanya Rasulullah. Sama.
cakupannya hanya berbeda. Isa cakupan tujuan misinya hanya kecil, sempit, hanya kaumnya Bani Israel. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW cakupannya adalah litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Demikian. Saya izin sejenak untuk ibadah. Silakan diambil alih saudara-saudara. Dinda Alif, silakan Dinda. Saya ibadah dulu. Silakan. Ya, Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dengerin. Ya, silakan Bang Buaya. Ini Bang Martis ini Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya, Bang. Bang Martis, Muslim apa Kristen? Bang Martis. Atau dilanjut, Bang Buaya, silakan lanjut. Iya. Berarti sudah jelas bahwa di Al-Quran itu sangat menegaskannya bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang sangat suci, benar-benar suci ya, dibanding dengan Muhammad. Karena kalau seorang nabi yang Jangan di-mute, biarin Bunda Rahma, dia bertanya. Lanjut, Bang, lanjut. Iya, kan seperti itu, ditegaskan sekali di Quran itu bahwa hanya manusia yang suci itu hanya Nabi Isa. Ya kan, berarti sudah pasti manusia di muka bumi ini harus. Di dalam Al-Quran, Bang, di dalam Al-Quran kami, Allah itu tidak membeda-bedakan nabinya, rasulnya. Gak ada dibeda-bedakan. Iya, tapi Quran kan dia menegaskan kalau cuma Nabi Isa yang manusia yang suci, bukan Gak ada Muhammad. tertulis di situ cuman, gak ada tertulis cuman, gak ada. Ya, biar Ustaz Berarti Alif yang ini. Coba Ustaz, apa Daltan? Ya baik, begini ya, saya coba meluruskan paham yang bengkok itu sudah jadi tanggung jawab kita. Dan saya ingin tahu sejauh mana kebengkokan teman-teman Kristen memahami nabi kami. Karena memang saya perlu mendengar juga ungkapan isi pikiran mereka. Jadi selama ini yang dipendam oleh mereka itu seperti apa tentang nabi kami. Karena ini ranah diskusi, selagi batas wajar akan kami tanggapi dan akan kami sikapi, kan gitu. Oke, poinnya sudah saya dapat. Begini, ketika dalam Al-Quran, Nabi kami mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam, bayi yang suci, bayi yang bersih. Artinya apa? Karena sudah dikotori oleh orang sebelumnya. Bayangkan tuduhan zina terhadap Nabi Isa alaihissalam, ibunya maksudnya. Begitu juga kematiannya, begitu terkutuk di atas kayu salib. No, di dalam Islam konsisten. Kenapa bawanya ke situ di Bible? Kan tidak tertulis di Al-Quran kalau Nabi Isa itu lahir dari atau yang tadi Abang katakan itu gimana itu? Lah kan saya bilang, Anda tadi kan mengatakan suci. Loh, betul, saya sedang membela beliau. Karena ada yang mengatakan dia terkutuk. Karena di dalam kitab kalian itu mengatakan dia terkutuk di atas kayu salib. Karena dikatakan lahirnya dari hasil zina. Makanya di dalam Islam dikatakan dia bayi yang suci. Dia seorang nabi. Dia yang mulia, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Masalah nabi kami udah tenang, gak usah sibuk-sibuk. Punya keistimewaan sendiri. Al-Quran menyebutkan warafa'na laka dzikrok. Kami angkat nama engkau, derajatnya terangkat untuk mengingat engkau. Makanya di dalam Islam ketika menyebut nama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi kami diangkat derajatnya, mulia dia. Beda pengistilahannya. Dan justru Nabi kami yang mempertahankan kesucian Nabi Isa dari tuduhan orang-orang sebelumnya yang mengatakan dia lahir dari hasil zina dan mati dengan cara terkutuk. Pertanyaan saya, kenapa di dalam kitabmu Yesus dikatakan terkutuk? Coba, kau mikir dulu di sini, kau mikir. Saya sudah biarkan Anda menuangkan isi kepala Anda terhadap Nabi kami. Oke, saya luruskan. Nah sekarang, mengapa justru di dalam kitabmu yang kau yakini dia sebagai Tuhan tapi kau imani dia terkutuk? Kami bukan mengimani dia terkutuk. Dia menggantikan kutuk itu, Bang. Yang sudah terkutuk karena manusia ini mati terkutuk. Nah, yang menggantikannya di situ siapa? Iya, yang menggantikan itu kan Yesus supaya. Lah iya, berarti Yesus yang menerima kutukan kan?
Iya, Ya karena sudah, sebagai itulah ajaran kalian. Yesus yang tidak terkutuk dijadikan terkutuk. Makanya Islam hadir mensucikan lagi posisi beliau yang terkemuka dari kutukan orang-orang Kristen yang mengutuk Yesus. kalian tidak memahami itu ayat. Loh, kenapa dikatakan tidak memahami? Anda sudah biar manusia itu tidak terkutuk, Bang. Itu Coba saya tanya sekali lagi, apakah Anda percaya ketika Yesus di atas kayu salib dia terkutuk? Dia bukan terkutuk, dia menggantikan kutuk itu biar manusia bisa selamat. Dia Iya. Tuh kan, yang menggantikan kutuk di situ siapa? Muhammad itu bukan manusia. Ya kan, bukan manusia suci. Bang Buaya, saya luruskan Bang Buaya satu-satu. Dan dia bukan yang awal dan yang Bang akhir. Buaya satu-satu dipakai telinganya Bang Buaya biar enak kedengarannya, biar ada poinnya Bang Buaya. Muhammad itu bukan manusia yang Bang Buaya satu-satu ngomongnya. Kok ngecaprak terus? Cuci muka dulu sana. Nggak, biarin Kang. Saya kembali lagi narasi ya. Jadi begini loh, untuk Kristen saya paham kok. Begitu kalian tidak sukanya kepada Nabi kami, saya paham. Tapi kalian perlu pahami, begitu cintanya kami kepada Nabi Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Apa pembuktiannya? Bukti cinta kami. Kami bela nama beliau, membersihkan nama beliau dari kutukan orang-orang yang mengutuknya. Karena di dalam Islam, yang namanya terkutuk itu hanya setan dan iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nabi utusan Tuhan, dia mulia. Oke? Jadi sudah jelas di sini poinnya. Nabi kami mengajarkan kemuliaan terhadap beliau. Wajih fi dunya wal akhirah. Dia orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia anak yang mulia. Dia disebut gulaman zakiyah, orang bayi yang suci bersih. Itu di dalam Islam. Dari tuduhan masalah kelahirannya dari hasil zina dibersihkan, dari masalah kutukan mati di atas kayu salib dibersihkan. Itu Islam hadir. Kalian tidak akan terima. Kenapa? Karena kami mensucikan Nabi Isa. Karena kalian mengimani dia terkutuk di atas kayu salib. Itu karena masuk iman Anda. Tapi kalian nyerangnya ke Nabi kami. Ini lucu. Coba, siapa sih yang menghendaki dia itu terkutuk? Pasti iblis. Karena iblislah yang terkutuk sehingga dia mencari teman untuk terkutuk. Makanya dia mengajarkan menyesatkan manusia agar mengutuk dia. Padahal dia itu adalah Nabi yang mulia. Yesus sendiri berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki." Loh, doanya aja minta kemuliaan kepada Tuhannya. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Bapa, permuliakanlah aku." Begitu dia doa kemuliaan, setelah dia pergi, terkutuklah yang di atas kayu salib. Ajaran siapa ini? Yesus tidak mengajarkan demikian. Justru dia minta kemuliaan. Makanya di dalam Islam ketika menyebut namanya alaihissalam, kepadanya damai sejahtera. Makanya Nabi Isa alaihissalam berkata dalam ayat Al-Quran, wassalamun alayya yauma wulidtu, damai sejahtera, keselamatan bagi dia pada hari dilahirkan, tidak ada perzinahan, pada hari dia wafat, pada hari dia dibangkitkan, semuanya sejahtera. Tidak boleh diimani pada hari disalib dia terkutuk, tidak bisa. Itulah ajaran Islam. Mengapa kalian membenci kami memuliakan Nabi Isa? Kenapa kalian mengajak kami mengutuk Nabi Isa? Nggak bisa. Oke, jelas. Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaannya tersendiri yang diajarkan di dalam Al-Quran. Dan ajaran Nabi Muhammad yang memiliki kemuliaan tersebut, dia mengajarkan memuliakan Nabi sebelumnya yang dikutuk oleh iman Anda mati di atas kayu salib. Silakan. Izin sedikit Ustadz Alif boleh ya, Bang Buaya sebentar izin ya. Analoginya mungkin gini Ustadz Alif. Ibaratnya Nabi Muhammad ini adalah seorang presiden gitu. Taruhlah Presiden Prabowo gitu kan. Kemudian Yesus ini orang yang terpidana kan, terdakwa ya kan, dikatakan terkutuk. Karena makanya dengan kuasa karena Nabi Muhammad itu orang penguasa, gagah dan punya kuasa gitu kan, memang hebat lah Nabi Muhammad ini, sehingga memberikan kuasa itu bukan Muhammad, Yesus Kristus yang berkuasa, Bang. Nggak, sabar saya ke Ustadz Alif sebentar Ustadz Alif dilanjut ya.
Enggak, sebentar. Kemudian Nabi Muhammad tuh memberikan amnesti, gerasi dan apa-apa, membersihkan nama baik dari Yesus Kristus. Begitu ya, Ustadz Alif. Ya, jadi kalau tidak ada Nabi Muhammad punya kuasa untuk mengamnesti, memberikan abolisi, rehabilitasi, gerasi apapun, ya tetap dikatakan bahwa Yesus ini terkutuk sama dengan iblis. Kan tidak seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad luar biasa ya, begitu ya Ustadz Alif ya. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Alif. Itulah Al-Quran menyebutkan. Izin sedikit, Ustadku, saya pun izin sedikit ya, 1 menit ya, Bang Buaya, Ustadz. Bagaimana pengajaran Nabi Muhammad ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses mengislamkan sejazirah Arab, sukses. Ya, beliau dilahirkan di tanah Arab sana, dia sukses mengislamkan di sana. Mayoritas Islam di tanah Arab sana. Yang kau tuhankan ini Tuhan. Gagal total mengkristenkan di tanah kelahirannya, di Yahudi. Itu harus kau pikirkan, pakai akalmu. Jangan matikan akalmu. Lanjut, Ustaz. Berarti Ya, tolong Ustaz ditanggapi yang tadi Ustaz. Bagus itu Ustaz. Yesus Kristus ini membawa agama Kristen. Menurut kamu gitu kalau bernarasi? Iya. Saya mau tanya dulu, berarti menurut kamu Yesus Kristus membawa agama Kristen? Ya, terus kenapa kau mengaku pengikut Yesus? Iya, mas saya mau tanya kamu Interesting. jawab. Kalau kamu Kau bernarasi pengikut seperti itu, Yesus atau bukan? iya, makanya Kenapa saya mau tanya. Yesus? Berarti Kenapa menurut Yesus kamu Yesus itu? Kristus ini Kenapa Yesus itu gagal total membuat di tanah kelahirannya di sana mengikuti kayak kalian gitu loh. Hanya 1% sana di Israel. Malah berkembang di daerah pagan sana di Roma. Iya, makanya gini saya mau saya lebih tanya, berjelas lagi kau jawab. harus berpikir, Apakah Yesus kau Kristus membawa selalu agama gini-gini, Kristen? kau selalu membandingkan Iya, kau nabiku. bernarasi, kacau kepala. Kau selalu, dengar dulu ya Oten. Kau selalu membandingkan nabiku yang manusia ini seorang nabi, rasul pilihan Allah, dengan yang kau tuhankan. Ini sekelas Tuhan gagal total. Gagal saya bukan total, dia dia Tuhan. Kalau dia menyebarkan sesuai dengan Kristen. Al-Quran dia bukan Tuhan, makanya saya mau bandingkan. Jadi kau ini apakah kalau kau Muhammad mau, Yesus ini kalau mana kau sih? masuk ke Nabi Isa di Al-Quran kami jelas, dia dimuliakan, dia Nabi Rasul, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Ya, jadi kalau kau mentuhankan Yesus, jangan masuk di Al-Quran kami. Jangan masuk di Al-Quran kami kalau kau mentuhankan Yesus. Saya hanya mengajak kau berpikir. Yesus yang kau tuhankan gagal total. Kau tidak paham maksudnya Yesus yang kau tuhankan gagal total membuat Yahudi sana Kristen. Bahkan salib diludahi loh. Simbolmu kan salib, diludahi di sana di tanah kelahirannya. Berarti dia gagal toh? Memang berat saudara, kau selalu bandingkan. Nabiku seorang rasul manusia pilihan tapi sukses mengislamkan sejazirah Arab sana. Tapi kenapa itu Tuhanmu orang Yahudi tapi Kristen berkembang di sana di tadinya paganisme. Kenapa? Harusnya itu kalian pikir bandingkan nabiku. Kau bandingkan dengan manusia yang terkutuk. Dan ingat ya, yang disalib itu bukan Nabi Isa, jangan kau masuk ke Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Melainkan disalib yang diserupakan. Cari tahu di Bibelmu siapa kira-kira. Yang berkhianat itu yang terkutuk. Dan ingat di Matius 15:25, orang-orang terkutuk dilemparkan ke neraka bersama iblis. Itu resikonya kalau kau menuhankan Tuhan terkutuk. Silakan lanjut. Assalamualaikum Ustaz.